Teruntuk Kang Deddy Mulyadi, stop bohongi rakyat. Sejago apapun Anda memutarbalikkan fakta, jejak digital tidak bisa dihapus. Lagi-lagi si Eko ini dengan bermodalkan potongan video pidato Kang Deddy terkait ucapan Kang Deddy yang akan menghentikan bantuan terhadap desa apabila desa tidak membuat pos pengaduan bagi warganya. Lagi-lagi Eko menyebut Kang Deddy bohong terhadap publik dan menggiring opini yang negatif terhadap Kang Deddy Mulyadi. Oke, kita simak dulu nih celotehan si Eko ini ya. Teruntuk Kang Deddy Mulyadi, stop bohongi rakyat. Sejago apapun Anda memutarbalikkan fakta, jejak digital tidak bisa dihapus. Ketika program donasi 1000 sehari mendapatkan penolakan yang luas dari masyarakat, KDM membuatkan klarifikasi bahwa program tersebut tidak ada paksaan. Tapi faktanya, dalam video ini KDM menginstruksikan perangkat desa untuk bergerak, bahkan mengancam kepala desa yang tidak menjalankan tidak akan mendapatkan bantuan dari gubernur. Seluruh kepala desa nanti pergubnya hari ini diedarkan ke seluruh desa. Bentuk namanya bendahara yang khusus menangani karyawan yang dulu biasa. Ya, tiap kantor desa di depan rumah kepala desa harus ada pos pengaduan masyarakat, dirinya bendahara langsung. Catatan, terhitung 1 Januari, kalau masih ada warga Jawa Barat datang ke rumah saya mengadukan tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakit, maka bantuan gubernur untuk desa itu akan saya hentikan. Kenapa? Karena saya tidak mau anggaran jatuh pada pemimpin yang tidak punya kepekaan dan empati pada rakyatnya. Berarti ini kan tidak lagi sukarela. Kenapa? Karena ada sanksi kalau tidak dijalankan. Lalu, ketika KDM membuat klarifikasi bahwa tidak ada mekanisme apapun dalam program donasi 1000 sehari, tapi faktanya dalam jejak digital tadi, dia memerintahkan kepala desa untuk membentuk bendahara yang menangani program rerewangan 1000 sehari tersebut. Pertanyaannya, kenapa KDM terus-menerus membohongi rakyat, membuat klarifikasi yang berlawanan dengan pernyataan sebelumnya? Kalau memang dirasa kebijakan ini ngawur, banyak penolakan, ya sesimpel minta maaf dan cabut surat edarannya. Jangan malah buat klarifikasi yang malah makin bikin blunder. Intinya, jangan pernah ajari ikan berenang. Masyarakat kita, apalagi di Jawa Barat, jangankan di pedesaan, perkotaan pun solidaritas masyarakat masih sangat kuat. Kalau ada tetangga kesusahan, pasti tetangga lain saling bantu. Nunggu pemerintah turun tangan mah kelamaan, birokrasinya panjang, jadi kami itu sudah terbiasa saling bantu, saling jaga. Bahkan kalau ada jalan rusak pun, kalau dirasa menunggu pemerintah bergerak lamaan, itu rakyat bergerak secara swadaya dari sisi pendanaan dan tenaga. Jadi nggak usah sosok ngajarin rakyat membangun solidaritas, urus saja tugasmu sebagai gubernur. Dan jangan pernah peras rakyat dengan mengatasnamakan solidaritas. Wih. Nah, sambil meludah ini si Eko memutarbalikan fakta katanya Kang Deddy itu ya. Padahal kalau kita simak dari pidato Kang Deddy itu, Kang Deddy bukan menetapkan pergub rerewangan 1000, tapi yang akan dijadikan pergub oleh Kang Deddy adalah terkait desa harus menyediakan pos pengaduan bagi rakyat. Tapi entah kenapa ini si Eko entah nggak punya kuota atau gimana dia mencerna pidato Kang Deddy itu seperti itu. Sehingga dia menarasikan bahwa Kang Deddy melakukan kebohongan dan melakukan pemaksaan terhadap desa terkait rerewangan 1000. Oke, kita coba dengarkan lagi nih pidato lengkapnya Kang Deddy ini. Catatan, terhitung 1 Januari, kalau masih ada warga Jawa Barat datang ke rumah saya mengadukan tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakit, maka bantuan gubernur untuk desa itu akan saya hentikan. Kenapa? Karena saya tidak mau anggaran jatuh pada pemimpin yang tidak punya kepekaan dan empati pada rakyatnya. Itu serius, dimasukin Pak, klausulnya. Bangsa Indonesia ini kalau tidak dipaksa, tidak akan bisa. Dan kemudian nanti sistemnya bagaimana? Kalau desa tidak mampu, maka bendahara desanya nanti WA ke bendahara kabupaten kota. WA, nanti ada grup WA-nya, dan itu dikelola oleh gubernur langsung. Nah kemudian kalau tidak mampu, memang uangnya habis, nanti langsung ke WA-nya gubernur. Nanti ada grupnya, dan nanti akan kita bantu, karena tim saya ada di setiap kabupaten. Di setiap kantor keresiden itu ada tim saya yang akan jalan. Selama ini tim saya jalan menjemput dari sana tiap hari. Mungkin kepala desanya nggak tahu. Jangan sampai gubernur lebih tahu dibanding kepala desa. Ini penting Pak. Kenapa? Saya tidak boleh jadi kepemimpinan yang hanya sendiri yang bergerak. Kebaikan yang saya lakukan harus dilakukan oleh seluruh pemimpin di Jawa Barat.
Nah, jelas kan pidato Kang Deddy itu seperti itu maksudnya. Bukan rereongannya itu yang dipergubkan, tapi pengadaan pos pengaduannya yang dipergubkan. Ini dalam rangka mendidik para pemimpin daerah di Jawa Barat khususnya untuk memiliki empati terhadap penderitaan yang dialami oleh warganya. Jangan sampai warganya mengadu langsung ke Kang Deddy. Bukannya Kang Deddy tidak mau menangani, cuma Kang Deddy ingin kebaikan yang dia perbuat itu diduplikasi oleh para pemimpin-pemimpin di daerah, sehingga akan terciptalah suasana ataupun ekosistem pemerintahan dan dalam hidup berbangsa dan bernegara ini ekosistem yang nyaman, bukan Eko Widodo yang selalu nyinyir dengan bermodalkan potongan video.